Ayo rame-rame. Seru ini. Tapi baterainya ada. Harus ada tuh. Insya Allah ada. Di mana posisinya? Dan antar sini nanti. Harusnya diantar, Pak. Belum ada hari ini. Bisa hari ini kayaknya. Kalau baterai dari lumayan mahal, Pak. Biasanya dua ya, Pak? Dua. Dia dua. Ya, ada serep kan? Kalau nggak ada dua susah. Bukan cadangan, emang dia butuh dua untuk terbang. Oh, bukan cadangan. Bukan, karena propellernya kan 6 ini. Itu butuh tenaga yang kuat, apalagi ditambah beban air kan nanti. Berapa ampere itu, Pak? Itu saya kurang ingat ya. Tapi ya, Cek Mamau ini penyanyi legendaris asal Sumatera Utara. Ini lagi buah. Oh, Biar kaprin sudah udah ngaprin, Mbak. Konten ini. Aku udah lagi minta. Prin sudah kita punya arsip kita. Oke. berarti benar kita lah yang input. Kita ingin bodoh ya. Banyak buku. Buku yang lama yang input. 60 buku. Menyait 10 ikut, jadi kan agak cepat. Ah, Yang pakai drone ini lumayan banyak sekarang di Kalimantan, udah hampir seluruh, Pak. Kalau di Bangka mana ini? Ini pertama kali. Sekolahnya. Enggak, yang pakai drone ini. Iya, sekolah. Sekolah iya. Kalau memang Bangka Belitung Pak yang pertanian cuma beberapa sekolah. Oh iya, enggak semua. Iya, sama. Tapi di das pun yang das pertanian nggak ada juga. Iya sih. Yang ada cuma pengusaha-pengusaha hadir. Iya, ada betul. tuh. Soalnya BSIP juga punya, Pak. Iya. Harga. Pengusaha harus ya. BSIP cuma yang kecil dia. harganya, Pak. Harganya, Pak. Enggak bohong deh harganya. Berapa ini, Pak, kalau yang Ya, satu contoh lagi ya. dapat lah perusahaan. yang biasa main drone ada sini belum. Makanya butuh pelatihan, butuh produktifnya. Layu ada. Layu main drone, layu. Saudara-saudari, tapi yang pertama masyarakat bisa punya hal yang seperti ini. Dan yang aku sesali aku harusnya giliran aku tapi ternyata nanti pada saat saya jelasin dikit aja ya sambil nunggu info. Ini drone sprayer ini digunakan di Amerika coba padi farming atau smart jalan itu aja. pertanian yang sudah mulai teknologi. Digunakan untuk melakukan penyemprotan dan pemantauan lokasi. Ada kameranya. Cuman kameranya tidak untuk merekam, hanya untuk memantau saja. Semoga doa Tidak bisa merekam. termasuk juga Karena dia fungsi utamanya supaya adalah bisa untuk meneruskan jejak langkah penyemprotan. Papua menjadi seorang penyanyi. Penyemprotan di dalam Kita air, kita dapat dibagi cair, pestisida atau apapun. Pemetaan beda drone-nya. Beda. Kalau drone pemetaan itu berbeda. Ini hanya fungsi untuk sprayer dia. Nah, maaf di sini ada yang tolong video ini. Ya, sambil di video ini. Maaf ya. Bukti. Oke, saya ulangi ya. Nah, ini fungsi dari drone ini atau untuk penyemprotan di perkebunan kita. Nah, drone ini menggunakan 6 propeller. Ini sangat jarang sekali. Ini hexa namanya. Biasanya drone yang kita gunakan 4 propeller, 4 kipas atau 4 balik. Ini 6. Sebelum menggunakan drone ini kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan oleh 3 orang. Sama seperti drone seperti kecil, yang kecil itu kita ada kalibrasi. Cuman kalau kecil kan kita tinggal angkat pakai tangan. Tapi kalau sebesar ini kita nggak mungkin sendirian. Butuh 3 orang, 1 orang di remote, 2 orang di drone sambil diangkat. Nah, nanti proses kalibrasi ininya diangkat 2 orang, diputar searah jarum jam 1 kali putaran. Setelah itu posisi yang ini lampunya di atas diangkat, posisi horizontal diputar lagi. Itu semua drone akan melakukan hal itu, tidak hanya drone ini saja. Fungsinya apa? Fungsinya untuk zeroing, supaya dia tahu titik letak
home dia atau rumahnya dia, titik awalnya itu di mana. Karena kalau tanpa kita melakukan kalibrasi, dia bingung nih. Yang ada nanti pada saat kita terbang, dia akan ngaco, dia akan kemana-mana. Itu malah bahaya resikonya. Dan juga saya ngasih caution ke penerbang ya, atau pilot ya istilahnya, pilot drone-nya untuk lebih hati-hati. Karena apa? Karena harganya cukup lumayan tinggi. Titik krusial pada saat penerbangan drone ini pada saat landing. Nah, landing itu kita usahakan pergerakan tangan itu yang sudah lemes lah istilahnya, kan kalau bahasa Bangka lemes, supaya tidak terjadi hard landing. Yang selama ini terjadi itu pada saat landing itu mereka karena panik atau apapun itu jadi jatuh Pak. Sering terjadi itu karena pilotnya belum terbiasa, belum mahir lah dalam penerbangan drone, dia panik, jadi pada saat landingnya agak keras. Kalau untuk landing sih ini kita yakin kuat, paling kalau turun kurang lebih setengah meter turun ke bawah itu dia tidak ada masalah ya untuk rangkanya. Kadang pilotnya itu bingung indikator karena dia belum pernah menerbangkan drone. Pada saat di atas dia tidak tahu arah dan tujuan drone itu terbangnya kemana. Nah itu kita harus memastikan ini ada lampu indikator, nanti akan nyala pada saat baterainya dihubungkan. Ini yang menjadi indikator kita pada saat penerbangan. Jadi jadi kita harus tahu nih lampu indikatornya. Karena apa? Misalkan posisi saya begini, remote-nya di saya. Ketika saya maju ke depan, karena lampunya di depan saya, dia akan maju. Tapi ketika saya posisi di sini, lampunya di situ, ketika saya maju ke depan, dia malah belok ke kanan, karena indikatornya di sini. Ibaratnya pantatnya pesawat. Pantatnya pesawat belakang. Nah ini nose-nya yang ada kamera, hidungnya depan. Nah ini jangan sampai hilang dari pandangan mata kita itu lampunya. Karena kalau berdasarkan layar bisa, saya handphone kan ada kameranya. Karena kalau yang dia belum terbiasa mengendarai drone bingung, ini saya di mana sih pesawatnya? Itu dia kenapa untuk penerbangan drone ini kita tidak bisa main tinggi, kita mainnya rendah aja, karena fungsi utamanya hanya untuk spraying, penyiraman saja. Dan untuk ketinggian penyiramannya juga tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau rendah biasanya untuk padi itu dia akan, karena ini anginnya itu malah roboh. Nanti disesuaikan saja sama tanaman yang akan disiram. Nah, betul seperti itu. Itu aja sih sedikit untuk biasa pakai drone kamera lemes aku belum pernah Pak nyoba, padahal SMK Payung ada 3 drone. Masa Pak? Belum pernah aku coba. Tapi guru-guru udah bisa semua. Tapi ya drone kecil cuma kan. Kecil. Tapi udah biasa pakai tapi mereka main juga tinggi udah biasa. Kalau kita seandainya beli yang kecil Pak, tapi yang kecil yang latihan. Buat latihan nggak apa-apa. Sudah bisa itu lari baru pakai ini. Nggak apa-apa. Tapi nanti emang sih kalau pada saat saya kasih teori sih mungkin agak kepercayaan dirinya berkurang. Nanti kalau praktek nanti saya akan coba saya masih di sini, saya akan pandu lah cara landing, cara terbangnya pelan-pelan. Insya Allah nanti tingkat percaya dirinya akan tumbuh. 16 liter berapa? 16. Kapasitas 16 liter. Kelihatan kecil ya. Kelihatannya kecil, cuman kalau tank semprot kan 16 tinggi, gede kan. Karena dia kan tinggi ya, dia ke bawah. tinggi ya. Idealnya dari kalau di padi itu sekitar berapa meter? 10 meter. Kalau enggak nyampe 10 meter ketinggian, 40 meter. Ketinggian paling kita main 2 meter, 3 meter, 2 meter, 3 meter. Iya segini dulu. Itu kalau rendah malah tumbang. Tadi kena angin. Anginnya tinggi lumayan. Nunggu baterai berarti. Dapat. Ya.